Oke, nah jadi simpel banget aturannya. Kalian cukup tulis satu eh, satu kata aja dalam bahasa Inggris, verb, kata kerja, noun, kata benda, atau adjective dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu tergantung dengan huruf apa yang keluar. Nah, kalau A berarti kalian cari huruf A, kalau B kalian cari huruf B, dan seterusnya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama huruf D. Oke, ayo coba huruf D apa aja nih? Misalkan nih, draw. Oke, duck. Oke, decide, dream. Bagus. Apalagi? Dress. Oke. Apalagi? Yang lain. Ayo. Dirty. Bring. Oke. Apa nih yang lainnya? Wih, they like that. Wih. Mantap. Oke, yang lainnya? Lagi? Ini aja. Nah, ini yang lainnya. Mungkin koneksi internetnya ya. Oh iya, kalau boleh tahu ini suara Miss lancar aja nggak? Kalau misalkan ada putus-putus, kalian kasih tahu di chat box ya. Jadi Miss juga tahu. Soalnya tadi sebelumnya pas Miss coba itu sempat putus sedikit gitu. Jadi nanti kasih tahu aja ya. Oke, next. Jadi mantep nih. Dear, design, intelligent. Oke, thank you. Nah, next. Yang selanjutnya apa ya? Oke, dapat huruf E. Apa kira-kira huruf E? Misalkan nih, apalagi encourage, the elephant, eat, excellent, enjoy. Oke, oke. Yang lainnya lagi, the eagle, eraser. Ya, mantap tuh. Pinter anak cahaya. Mantap. Next. Selanjutnya apa ya? Gampang banget kan gamenya? Tinggal tulis aja. Oke. Nih, huruf B. Misalkan, oke, bold, brown, brush, bite, glove, like big, oke, buy, brave, busy, oke, oke, tetap. Nah, bling, oke, siap. Nah, kan benar pintar-pintar sebenarnya cahaya. Siap. Oke, tinggal dua huruf lagi. Oke, nah, tinggal dua huruf lagi nih. Dapat A atau C ya? Oke, huruf A, gampang banget. Banyak nih huruf A. Apa huruf A? Adore, apple, alone, and actually amazing. Ya, anak-anak cahaya kan amazing. Angel, oh, ya. Lagi, yang lainnya. Ayo, oke, above, angry, fly, and, ya, yes, and. Oke, sih. Tuh, kan? Ternyata mudah banget ya gamenya. About, oke. Attack, juga. Oke. Nah, yang terakhir adalah huruf C. Ya, nggak perlu diputar lah ya sebenarnya. Oke, huruf C. Huruf C, apa aja huruf C? Close, chair, come, clock, careful, cow, candid, insist, okay, charming, chef, close, calm, comfortable, okay, nice, chuckle, yes, care, oke, tuh, ada keren-keren ternyata anak cahaya, karena udah banyak juga nih vocabulary-nya yang udah tahu ya, pasti. Hopefully ini bisa mempermudah kalian juga untuk eh, ya mengetahui beberapa vocabulary. Oke, nah sekarang kita saatnya untuk membahas
pertanyaan atau soal. Oke, apakah sudah kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan aja ya. Oke, em, kalau belum kelihatan, tolong kasih tahu di chat ya, just in case. Kalau aja dari tempatku agak salah, jadi aku bakalan oke aja supaya. Apakah udah kelihatan? Halo, udah kelihatan ya? Mudah-mudahan. Oke, oke Ataya, makasih. Oke, supaya lebih lancar lagi dan suaranya nggak pecah-pecah juga. Ini aku akan apa off cam. Kalian cukup fokus ke soal. Ya. Wait, wait. Oke, nah jadi kita bakalan bahas tentang report text dan juga short message ya sebenarnya. Tapi yang kemarin kan bilang kalau short message itu eh, nggak buat apa nggak begitu bahas banyak, hanya bahas satu soal aja. Nah untuk eh, sebagai ya, tambahan vocabulary aja di sini. Jadi hopefully di situ bisa ngebantu ya. Oke. Nah di sini yang akan kita bahas itu ada PPASPD 2024 paket 1 dan 2. Kemudian, nah, untuk yang short message-nya itu ambil dari PPAD Sleman di Februari kemarin, 4, dan ada tambahan lagi PPASPD 2024 paket 2 untuk yang infografik ini sebagai tambahan aja. Nanti kalau misalkan waktunya masih banyak, itu kita bahas ini. Ini hanya sebagai soal tambahan ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas untuk yang pertama. Nah, ini adalah report text ya. Oke, nah kalau misalkan bacaan-bacaan yang panjang kayak gini, biasanya kita untuk cepatnya ya kan kita langsung baca aja ke soal. Pasti soalnya di situ. Nah, di sini after reading the text, teenagers will bla bla bla. Oke, berarti di situ eh, mungkin kalau setelah baca ya, setelah baca teks tersebut, apa yang akan dilakukan oleh teenager? Teenager itu remaja ya. Nah, oke. Kemudian apalagi which statements are in line with the text. Nah, ini sering banget muncul juga ya di soal-soal SPD. em, Statement mana atau pernyataan mana atau pernyataan apa aja yang sesuai dengan yang ada di teks. Tuh. Oke, kemudian yang terakhir adalah the fourth paragraph will probably discuss about bla bla bla. Oke, jadi ini kita tinggal lihat nanti di paragraf 4. Oke, nah kita cek di teksnya ya. Nah, kalau misalkan ada eh, soal apa untuk bacaan-bacaan yang seperti ini, tuh, yang pertama kalian lakukan pastinya itu, oh sorry sorry, muncul di sini. Nah, wait, ini agak sedikit teror guys, screen-nya. Hmm. Bentar ya. Aku nggak nol ini YouTube-nya tau. Wait, oke, maaf ya, agak sedikit lama. Oke, nah, oke, nah jadi on-screen violence, screen violence, kekerasan
atas layar, on screen. Nah, screen-nya ini apa aja? Screen-nya ini macam-macam ya. Ada layar HP atau layar laptop maupun layar televisi. Karena ya kalau misalkan di masa sekarang ini kan kita biasanya ya bakalan berpapasan dengan itu kan ya. Oke. Nah, kita cek di paragraf yang pertama. Teenagers are going to witness some violent media at one time or another. Jadi, para remaja akan menjadi saksi atau menyaksikan beberapa kekerasan media pada suatu waktu atau waktu lain. Oke, jadi ini jelasin tentang bagaimana si remaja ini menyaksikan hal tersebut, kekerasan ya. Oke, jadi tambahin tuh violence, violence itu kekerasan. Bentar, 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 bentar ya. Oke, nah jadi violence itu kekerasan. Sedangkan kalau witness itu menyaksikan atau menyaksi. Oke, nah kemudian ini untuk yang paragraf pertama ya. Nah di sini dijelasin nih di dalamnya and it's not just TV, music, and movies that depict violence. Tidak hanya TV, musik, dan film yang depict violence. Depict ini artinya adalah depict itu menggambarkan. Menggambarkan. Nah, menggambarkan ini depict violence, menggambarkan kekerasan. Many of today's violent video games portray gory and disturbing acts of aggression. Oke, sebentar. Ini kurang besar ya? Kayak gini sudah cukup kelihatan ya? Oke, nah jadi selanjutnya ya. Oke, nah lanjut. Oke, tidak hanya TV, musik, dan movies atau film yang menggambarkan kekerasan. Many of today's violent video games portray, oke, banyak video games kekerasan yang pada masa sekarang, today's itu masa sekarang, menggambarkan scene yang berdarah dan disturbing acts atau uh, perilaku atau kegiatan yang mengganggu dari atas atau Kadangnya masih dulu ya. Oke, makasih. Nah, dari suatu hal yang agresif. Oke. Nah, ini jadi dari tadi kan ada portray ya. Portray ini juga sama dengan itu menggambarkan portray. Portray itu juga menggambarkan gory scenes and disturbing. Gory scene itu scene atau scene-scene yang berdarah gitu. Jadi ada darah-darahan itu, terus disturbing acts of aggression. Jadi eh, apa namanya perilaku agresif yang mengganggu. Oke, disturbing itu mengganggu ya. Oke, next.
Over the past couple of decades, studies have linked this violence to a lack of empathy and even aggressive behavior. Selama lebih dari Nah, lebih dari beberapa dekade ke belakang, terakhir, dekade itu apa? Dekade itu, satu dekade itu puluhan tahun ya kan? Jadi kalau misalkan couple decades itu berarti bisa kita bilang kalau itu 20 tahun, atau karena di pas couple decade ini kita bisa bilang juga kalau uh, beberapa dekade yang lalu atau terakhir, studies have linked this violent images Sama SPD apa namanya? menghubungkan SPD. menghubungkan eh wait, ini agak ke distract tadi, maaf ya. Oke, penelitian studies itu nggak cuma belajar aja ya, tapi juga berarti penelitian. Jadi ini banyak ininya ya, eh, banyak sinonimnya gitu. Jadi satu kata itu bisa berarti beberapa makna gitu, tergantung sama konteksnya gitu. So, this is studies itu artinya penelitian, ya. Penelitian telah menghubungkan link itu kan, menghubungkan the these violent images, uh, apa namanya, gambaran kekerasan pada lack of empathy, kurangnya rasa empati, dan bahkan uh, behavior, uh, aggressive behavior, perilaku yang agresif. Jadi, perilaku yang agresif. Oke, kita kecilkan. Oke. Behavior itu perilaku. Perilaku. Oke. Next, other studies have shown that number one factor in how kids will behavior is how their parents think and act. Penelitian yang lainnya telah menunjukkan bahwa faktor nomor satu dalam menentukan bagaimana anak-anak relate to media atau berhubungan pada media itu adalah bagaimana orang tua mereka itu berpikir dan berperilaku. Jadi ada penelitian lain yang menunjukkan hal tersebut. Jadi ini determining itu artinya menentukan. Oke. How kids relate to the media. Nah, that means the more violence parents watch, the more likely they are to think it's okay for their kids to view. Nah, hal ini berarti semakin banyak kekerasan yang dilihat oleh orang tua, yang ditonton orang tua, the more likely akan cenderung untuk mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang oke, hal yang uh, biasa saja, gitu. Hal yang oke untuk mereka lihat gitu, untuk anak-anak lihat. Nah, it is important for teens to check their media use, merupakan satu hal yang penting ya. Important itu penting untuk teenager, untuk remaja, untuk cek bagaimana uh, penggunaan media sosial, bagaimana media mereka, dan dengan tidak not watch R-rated movies, dengan tidak menonton R-rated film, atau memainkan M-rated
video game atau memainkan M-rated video games yang M-rated. Oke, jadi R-rated dan M-rated di sini ini eh, itu merupakan eh, rating atau level untuk yang terbatas gitu, nggak bisa ditonton anak-anak. Nah, ini untuk yang dewasa kayak gitu. Dalam artian mungkin di situ ya depict violence gitu, gambarkan satu kekerasan seperti itu. Oke. And then it is not healthy for teens to consume that material in excess and unsupervised. Oke. Ini merupakan bukan suatu hal yang sehat untuk remaja untuk mengkonsumsi material tersebut atau hal-hal tersebut eh, dalam jumlah yang berlebih dan tidak dalam supervise atau tidak dalam pengawasan. Jadi supervise itu pengawasan, supervision, dari supervision, pengawasan, supervise itu mengawasi. Nah, jadi kalau unsupervised berarti tidak diawasi, tidak diawasi. Supervise itu diawasi. Awasi. Nah, kalian lihat di sini kan ada supervise, supervision, and supervise. Kalau supervise aja ini yang kata dasarnya mengawasi, kemudian ditambahin ion, jadinya kata benda pengawasan. Nah, kemudian supervise itu jadi pasif yang berarti diawasi. Jadi kalau ada tambahan di awalnya, jadi unsupervised, unsupervised itu artinya tidak. Okay, also talk to your parents about dangers of being exposed to violent images. Ditambah atau dan juga berbicaralah pada orang tua tentang bahaya dari paparan atau dari apa ya, selain paparan itu kalian itu berhubungan terus secara langsung gitu, bertatapan ya dengan violent image atau gambar kekerasan, dan control your mental state, dan mengontrol kondisi mental kamu. It is also important to talk about sexual situation and rights. Hal ini juga penting atau ini merupakan suatu hal yang penting juga untuk berbicara tentang situasi seksual dan stereotipe ras yang mungkin akan dilihat oleh remaja. Teens need to learn how to identify what's good and what is bad about the media. Nah, jadi remaja perlu belajar bagaimana mengidentifikasi apa yang bagus dan apa yang buruk tentang media. Nah, it helps them become healthier way. Nah, karena ini ketika mereka sudah bisa identify good and bad about the media, nah, it helps them become a healthier consumer. Itu akan membantu mereka menjadi healthier customer. Itu consumer atau pengguna yang sehat. Di mana ketika mereka bisa, they can think objectively, mereka bisa berpikir secara objektif tentang about what they are seeing, tentang apa yang mereka lihat online, in the movie theater or in video game, secara online atau daring, di bioskop atau film ya, atau di dalam video game. Tadi kita bisa tahu ya kalau di sini tadi menggambarkan tentang bagaimana teenagers itu menghadapi on-screen violence kayak gitu. Nah, tadi di awal di paragraf 1 dijelasin kalau
mereka menjadi saksinya, menyaksikan bagaimana hal tersebut terjadi eh, di satu waktu atau waktu yang lain. Kemudian, dan ini, it is important for teens to check. Nah, ini merupakan hal yang penting nih bagi eh, bagi remaja ya untuk ngecek tentang untuk penggunaan media, penggunaan media yang mereka ya mereka selalu gunakan. Oke, now let's see. Nah, di sini kan tadi apa yang akan teenagers lakukan, apa yang akan dilakukan oleh eh, remaja gitu setelah baca teks tersebut. Oke, nah kita bisa cek dulu di opsinya be selective of choosing any kinds of game. Nah, ini bisa jadi bisa aja menjadi satu jawaban yang benar. Nah, tapi kita harus cek juga yang lainnya ya. Jadi kan ini be selective atau menjadi selektif ya. Kita bisa memilah-milah dalam memilih eh, macam-macam games yang mainkan. Kemudian yang B, give up watching programs on video games. Give up itu menyerah, menyerah menonton atau tidak menonton, give up tidak menonton program pada video games. Apakah ini tadi diarahkan seperti itu? Nah, kalau misalkan kita cek itu bukan ke situ ya, tadi setelah kita baca, yaitu tapi dia mengarahkan untuk justru malah ngecek aja dan eh, dari orang tua di sini juga eh, menunjukkan gitu kalau misalnya mereka sebenarnya di sini apa kalau yang di sini ada tadi kan di sini parents think and act itu juga eh, mengaruhi gitu. Nah, dan di sini itu tentang watching programs on video games ini tidak bukan merupakan jawaban yang tepat. Oke. Yang C, manage the schedule for enjoying violent media. Nah, ini justru malah kalian disuruh mengatur jadwal untuk enjoying violent media atau media yang ada kekerasan. Kan justru bukan suatu hal yang tepat ya, karena kan tadi dari awal itu dijelaskan tentang bagaimana kok ini itu berpengaruh kepada anak-anak kayak pada remaja dan ini ke tendensi yang negatif seperti itu. Oke, nah kemudian yang D, discuss with parents about the most popular movies. Mendiskusikan atau berbicara kepada orang tua tentang eh, film yang populer. Nah, ini juga bukan eh, bukan ajakan yang diharapkan setelah remaja membaca teks tersebut. Jadi, kalau kita lihat, yang paling tepat itu adalah yang A. Be selective in choosing any kind of game. Nah, ini juga kalau teks itu kita bisa lihat di sini ada ungkapan ajakan itu di sini. Teens, it is important for teens. Jadi untuk remaja, nah di sini to check their media untuk eh, cek penggunaan ya mereka gitu. Nah, seperti yang ini tidak menonton R-rated movies. Nah, di sini kan bilangnya tidak nonton R-rated movies, bukan watching program on video game. Gitu. Nah, di sini or play M-rated video game. Nah, di sini dia watching program. Gitu. Jadi ini juga sesuai. Kemudian it is not healthy for teens to consume that material in excess, bla bla bla. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, untuk ngecek aja, itu ngecek ini dalam artian untuk memastikan bahwa kamu itu tidak menonton yang ini tadi, yang tidak disarankan unrated dan unrated gitu. Nah, kalau perilaku hal tersebut, yang perilaku tersebut itu merupakan perilaku selektif. That's why the first answer is A. Oke, nah yang selanjutnya, which statements are in line ya? Oke, aggressive reaction tend to put children away from tolerance. Jadi, reaksi agresif itu cenderung put children away, itu menjauhkan anak-anak dari toleransi. Oke,
Kita nanti berarti cari kata kuncinya aggressive reaction sama tolerance. Kalau misalkan nggak ada tolerance, berarti kita coba cek ya, apakah maknanya itu eh, sepadan atau mirip dengan tolerance. Kemudian, all teenagers think objectively to the contents of videos or images. Oke, semua remaja berpikir secara objektif pada konten-konten dari video dan gambar-gambar. Nah, berarti nanti kita coba cari kata kuncinya objektif. Kemudian yang selanjutnya, teenagers may watch all kinds of movies as long as they are at home. Oke, ini anak remaja itu boleh menonton segala macam movies as long as they are at home. Nah, ini juga nggak tepat ya. Kalau di sini kita bisa langsung lari kalau ini nggak tepat. Karena tadi kita tahu kalau di paragraf eh, kedua, nah di sini itu mereka nggak boleh nonton R-rated movie ataupun M-rated karena nah, jadi kalau dari situ pun kita tahu nggak bisa all kind of movie, gitu. Bisa all kind of movie dari situ. Meskipun mereka di rumah, itu jawaban itu salah. Nah, kalau di sini jawaban yang ada nomor tiganya berarti kita eliminasi. Itu ada di nomor yang di A dan D. Kemudian nomor 4, parents negative models cause children's bad perception on violence. Jadi, orang tua negatif, parents negative models. Jadi, contoh yang negatif dari orang tua, jadi model di sini adalah contoh ya maksudnya. Contoh negatif dari orang tua menyebabkan children's bad perception, jadi persepsi buruk anak-anak terhadap violence. Oke, nanti kita cari persepsi, kata persepsi atau paling enggak parents, tentang parents behavior-nya atau modelsnya ini kalimat ya. Oke, kita lihat yang aggressive reaction. Aggressive reaction. Oke, tadi tolerance ya. Tolerance itu ada hubungannya sama bagaimana sikap anak itu terhadap sosialnya kan. Nah, itu ada di sini di have linked this violent image to a lack of empathy. Nah, lack of empathy ini itu berarti kan rendahnya rasa empati kepada orang lain. Nah, dan itu juga berhubungan sama toleransi tadi. Nah, jadi juga ada nih, ada agresifnya. Ini juga sudah dijelaskan bahwa tadi kan violent images ini itu ada hubungannya ternyata. Link the violent images to lack of empathy. Kalau mereka itu terpapar sama violent images itu mereka cenderung kayak punya lack of empathy. Nah, kemudian berarti dari sini itu kita bisa menarik kesimpulan kalau jawaban yang tepat. Oke. Jadi yang nomor 1, yang ada nomor 1 itu jawabannya benar. Nah, kalau di sini kita bisa langsung ambil kesimpulan yang benar itu yang jawabannya B gitu. Nah, bisa tapi kita cek ulang yang di 4 ya, poin 4 ya, yaitu parents negative model. Nah, tadi yang ada kata-kata parents-nya itu di sini di paragraf 1 nih masih. Nah, yang di sini other studies have shown the number of one factor in determining how kids relate to media is how their parents think and act. Kemudian that means, nah, more violence if parent watch. Nah, jadi kalau semakin banyak yang kekerasan yang ditonton orang tua, berarti cenderung anak-anak itu merasa bahwa itu tuh oke. Nah, pemikiran bahwa itu oke itu merupakan persepsi cara pikir mereka. Nah, jadi ini kan merupakan persepsi yang buruk ya. Nah, so yang 4 ini, statement nomor 4 ini benar. Oke, nah kemudian berarti kalau dari sini kita bisa tahu ya yang 1 dan 4 itu benar. So, the correct answer is B. Oke, kemudian yang 4. The fourth paragraph, nomor 7 ya, yang nomor 3. The fourth paragraph will probably discuss about yang paragraf 4. Oke. Teens need to learn how to identify what is good and what is bad about the media. Jadi ini tentang bagaimana mereka
itu bisa mengidentifikasi mana yang bagus dan yang buruk, dan bisa membantu mereka untuk menjadi apa healthier consumer atau pengguna yang sehat, di mana atau ketika mereka bisa berpikir secara objektif tentang apa yang mereka lihat. Oke, nah di sini kita lihat ya, yang E, the solution of bad impacts of video games. Oke, kita tahu di sini bukan solusi ya tadi, tapi bagaimana teens itu bisa uh, memisahkan atau mengatasi atau mengetahui mana yang buruk dan mana yang bagus. Kan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, the characteristics of healthy media consumer. Nah, tadi ada ini ya, ada kata kunci ini kan, healthy consumers. Nah, terus kita cek tadi, oh, kalau di sini kan si healthy consumer itu bisa dikatakan healthy consumer kalau ketika mereka apa? Ketika mereka bisa berpikir secara objektif. Nah, ini merupakan apa? Ciri-ciri atau karakteristik. Nah, jadi bisa dikategorikan menjadi jawaban yang tepat. Oke, kemudian kita cek nih yang C, the best places to enjoy video games and games. Ini justru malah jelasin kalau apa namanya paragraf 4 itu merupakan uh, penjabaran atau penjelasan tentang tempat terbaik untuk menikmati video games. Nah, ini salah ya. Oke, kemudian yang D, the comparison of good and bad things of media. Ini perbandingan dari good, satu hal yang bagus dan yang buruk dari media. Nah, tadi kan di sini bukan perbandingan ya, balik lagi, tapi di sini tadi ngasih tahu healthier consumer itu yang seperti apa, kemudian bagaimana teens itu bisa mengidentifikasi mana yang bagus dan yang buruk tentang media. So, the correct answer is yang tadi. Okay. Now, let's move to the next question. Okay. Oh, oke lah. Nah, next. Oke, untuk yang teks ini, kita lihat soalnya, after reading the text, the major will... Nah, ini pertanyaannya sama ya, kayak yang sebelumnya. Yang ini juga sama. Which statements are in line with the text. Kemudian yang ini, the fifth paragraph will probably discuss. Kita cek di teksnya. Oke. This is about obesity atau kegemukan. Oke. Maksudnya agak sedikit bermasalah deh. Oke. About 22% of 19 years old in the United States are obese, according to the Centers of Disease Control Prevention data. Oke, jadi di sini sekitar 22% dari anak usia atau dari ya usia 12 sampai 19 tahun di United States, jadi di the US. Kalau ada tulisan yang kayak gitu, artinya the United States atau di Amerika are obese, mengalami kegemukan. Menurut, nah, according to ini artinya menurut Centers of Disease Control Prevention data. Menurut data dari CDC, Hispanic and Black children are more likely to be overweight or obese than white or Asian children. Oke, jadi anak-anak Hispanic atau Black itu yang berkulit hitam. Hispanic itu yang keturunan Latin ya, Latin Amerika Selatan, dan juga berkulit hitam itu cenderung more likely. Jadi more likely, tadi kan kalian sering ya dapetin kata-kata more likely, than, itu artinya itu cenderung to be overweight or obese than white. Jadi apa namanya, cenderung untuk mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan daripada white or Asian children, daripada anak-anak yang berkulit putih maupun anak keturunan Asia. Nah, kemudian ini tambahkan juga deh. Jadi tadi kan kita ada ketemu kata-kata ten. Ten itu
artinya cenderung. Ini sama juga kayak more likely. More likely. Nah, di sini memang kata-katanya eh, banyak muncul dan juga menggunakan kata-kata yang cenderung lebih ilmiah. Oke, kemudian eh, ada lagi according to. According to. Nah, according to ini artinya menurut. Jadi menurut CDC. Nah, jadi ini Center of Disease Control Prevention data gitu dari data yang ada gitu. Oke, overweight children. Jadi yang di sini tadi eh, bahas tentang itu ya, anak-anak yang di United States atau di Amerika. Oke, overweight children, anak-anak yang overweight dan remaja biasanya sering targeted by bullies, ditargetkan atau ditargetin jadi bahan bully atau ditargetkan oleh orang yang toxic. Nah, di sini dijelasin obese teens are uh, uh, also are at a much greater risk of lifelong health problems such as diabetes, arthritis, cancer, and heart disease. Jadi remaja dengan obesitas ya are also are at much greater risk. Jadi mereka itu berada dalam resiko yang besar atau resiko yang tinggi tentang terhadap apa kesehatan, masalah kesehatan yaitu seperti diabetes, artritis, cancer, heart disease. Jadi ini penyakit disebutkan. Nah, they also may struggle with body image. Mereka uh, berjuang keras ya tentang uh, yang ada hubungannya dengan body image, dengan uh, bagaimana tubuh mereka itu nampaknya, tampilan dari mereka gitu. Itu menjadi isu bagi mereka, jadi suatu masalah gitu. Maupun eh, juga mengembangkan eating disorder atau menumbuhkan sikap eating disorder. Jadi eating disorder kayak gangguan makan gitu, gangguan makan pada mereka. As an as an unhealthy way of changing their appearance sebagai sebagai suatu cara yang tidak sehat untuk mengubah tampilan mereka. Jadi eating disorder itu biasanya itu kayak mereka nggak makan sama sekali, tapi nanti suatu ketika mereka makan banyak banget gitu. Terus nanti mereka merasa guilty gitu, merasa menyesal gitu. Terus nanti mereka nggak mau makan lagi. Nah, jadi mereka punya relationship yang buruk gitu sama makanan. Oke, next, parents are not always aware of these issues. Nah, orang tua itu biasanya tidak aware. Aware itu tidak waspada atau tidak eh, menyadari, tidak menyadari tentang isu tersebut atau permasalahan. Oke. Jadi aware itu eh, waspada atau apa tadi? Eh, Kok disebutin apa ya? Waspada atau, nah lupa deh. Waspada ya, waspada atau apa tadi satu lupa. Oke, waspada pada, oh sadar, sorry sorry baru ingat. Sadar. Oke, thank you. Meskipun kalian tidak berbicara, tapi Miss mendengar bisikan. Aduh, ada-ada aja. Oke, surveys show parents are bad at recognizing when their kids are overweight. Jadi survei menunjukkan bahwa orang tua itu buruk dalam recognizing. Recognizing itu mengenal. Recognize itu artinya mengenal. Mengenal. Kalau recognizing itu mengenal sama. Eh, Kemudian ketika anak mereka itu kelebihan berat badan, mereka they tend to underestimate their child size. Mereka cenderung eh, underestimate itu merendahkan atau menganggap remeh. Underestimate itu
menganggap remeh atau merendahkan merendahkan eh, ukuran anak mereka ya eh, dan resiko yang berhubungan associated itu sama juga dengan related ya. Oke, kita mau di sini deh. Associated, sorry. Associated itu juga dengan related ya, hubungan berhubungan dengan menjadi oke, resiko yang berhubungan dengan menjadi overweight dengan eh, orang yang kelebihan berat badan. Oke. Kemudian selanjutnya, talk to your pediatrician. Bicaralah pada dokter anak kamu atau ya pediatrician itu dokter anak, pediatrician anak tentang berat dan eh, masa tubuh yang sesuai, appropriate itu sesuai untuk remaja, untuk tinggi remaja dan usianya, and inquire about the steps you can take, dan eh, meliputi inquire, meliputi cara-cara atau langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk memastikan ensure kan kesehatan kamu. Kemudian, if your doctor does recommend a healthier eating plan or exercise, kemudian jika dokter kamu merekomendasikan uh, healthier eating plan, jadi rencana atau bisa menjadi pola makan yang lebih sehat, atau exercise, atau exercise itu latihan ya, tapi latihan di sini itu latihan fisik, exercise itu latihan fisik. Nah, ini find ways to support and empower your team. Cari cara untuk mendukung dan memberi uh, semangat atau ya memberi semangat ke remaja kamu, anak kamu gitu, anak remaja. Oke, nah di sini uh, jadi ini tadi membahas tentang obesitas ya, di mana yang paragraf pertama ini tadi kita tahu tentang bahas tentang berapa persen anak-anak di Amerika dan usianya itu rentang berapa sampai berapa. Kemudian juga jelasin kalau misalkan anak yang overweight itu cenderung jadi target bully. Kemudian ini eh, orang tua itu tidak aware, tidak sadar, tidak waspada akan ini itu merupakan suatu masalah. Kemudian di sini eh, disarankan untuk bertemu atau ya membicarakan ini dengan dokter anak tentang weight and body appropriate yang sesuai untuk remaja. Ya. Nah, di sini apa yang akan dilakukan teenager? Kita cek yang A ya. Yang A, fight any bullying acts to other teenagers. Jadi melawan eh, kegiatan bullying atau apa perilaku bullying ke remaja lainnya. Nah, apakah ini termasuk di sini? Memang tadi ada bullying ya di sini. Ada bullying. Tapi di sini bukan itu yang dimaksud gitu. Dan ini tadi eh, terus kalau misalkan kita lihat biasanya kalau misalkan ada aturan atau arahan itu berupa kata imperatif atau kata suruhan. Nah, kalau di sini contohnya ada talk to your pediatrician. Nah, kalau yang sebelumnya tadi ada apa?
Ada di sini check, check ini, check their media use. Nah, jadi itu eh, yang five ini bukan jawaban yang tepat. Oke, kemudian wait. Oke. Nah, kemudian yang B, consult their doctors about their ideal body mass. Oke, konsultasikan pada dokter mereka tentang eh, body mass atau massa tubuh yang ideal. Oke, nah ini tadi ada di paragraf terakhir ya tentang body mass. Nah, body mass ini ada di sini. Dan di sini disuruh apa? Tadi consult, consult atau mengkonsultasikan. Nah, mengkonsultasikan itu bisa berarti kita di talk to your pediatrician. Nah, pediatrician tadi kan dokter anak ya. So, ini juga bisa jadi jawaban yang tepat. Oke, kita cek ya. Yang C, plan a healthy diet program for the upcoming years. Merencanakan pola makan sehat. Jadi, healthy diet, healthy diet itu sama dengan healthier eating plan gitu. Jadi diet itu bukan bukan hanya berarti eh, apa namanya, bukan hanya berarti diet, tapi bisa berarti pola makan. Apalagi kalau di teks-teks yang bahasa Inggris ini, mayoritas itu makna dari diet di sini adalah pola makan. Tuh, pola makan. Oke, next. Nah, dan di sini kita tahu ya, kalau misalkan di sini bilangnya merencanakan healthy diet program for the upcoming years untuk tahun selanjutnya. Nah, ini nggak nggak di apa ya, nggak ditulis, nggak dijelaskan di dalam teks ya. Justru kan ini bukan di upcoming years, tapi eh, apa namanya segera mungkin. Gitu. Karena kan kalau misalkan sudah eh, apa sudah obesitas tadi kan di sini dijelaskan efek negatifnya kan kalau misalkan jadi target bully kemudian bisa kena eh, penyakit gitu dan mereka struggle dengan dan berarti untuk yang ini itu jawabannya tidak tepat. Kemudian yang D, change their appearance based on their body image. Nah ini eh, enggak, bukan merupakan arahan yang diharapkan setelah baca teks ya, setelah baca teks ya. Karena ini kan mereka apa bukan appearance-nya ya, bukan penampilannya yang diubah gitu, tapi bagaimana gaya hidup mereka, their lifestyle, supaya mereka bisa menjadi seseorang yang sehat gitu, tidak mengalami obesitas. So, the correct answer is yang B. Oke, nah, kemudian yang nomor 56. Oke, yang mana yang sesuai dengan teks ya? Obese teens face higher risk of health problem. Nah, tadi di sini kan ada higher risk ya. Kita cari eh, apa namanya teksnya itu mana yang nyebutin higher risk of health problem. Oke, nah tadi seperti tadi ada di paragraf ini, kemudian overweight has no relationship with teen friendship. Oke, berarti kelebihan berat badan itu tidak hubungan dengan pertemanan remaja. Nah, ini kalau misalkan kita sekilas baca ini kurang tepat ya, karena tadi kan justru malah kalau misalnya kita lihat kan friendship-nya di sini justru mereka jadi target bully. Kalau misalkan mereka overweight, kan, mereka cenderung jadi target bully. Nah, ini berpengaruh gitu, itu berpengaruh. So, nomor dua ini salah. Nah, kalau nomor dua salah, berarti kita eliminasi yang ada jawaban nomor dua. Nah, mana aja yang A dan yang C. Nah, salah. Oke. Kemudian berarti tinggal 1, 4, atau 3, 4. Oke, kita cek ya nomor 3. Parents are truly aware of the risks of teens overweight. Nah, orang tua truly aware of the risk of overweight. Nah, di sini bilangnya kalau benar-benar sadar, truly aware, benar-benar sadar. Nah, itu tadi kalau kita ingat-ingat di sini tadi apa parents? Karena kata ya kuncinya parents,
Nah, di sini malah bilangnya are not always aware. Nah, berarti kalau dari situ, ini berarti menjadi jawaban yang salah, karena mereka tidak selalu aware. Tapi di sini dijelasin kalau malah aware, sangat benar-benar waspada. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang satu dan empat. So, the correct answer is B. Nah, kita cek ya. Kalau yang satu tadi gimana? Obesity face high risk of health problem. Tadi kan di sini kalau misalkan obesitas itu mereka bakalan kena apa? Nih, obesitas itu dia are at a much greater risk of health problem. Jadi itu merupakan uh, statement atau pernyataan. Nah, kemudian yang ini, yang nomor 4, parents must be aware of their teens overweight problem. Ini orang tua harus aware of their teens overweight problem. Ini uh, lebih ke saran ya, kayak harus mewaspadai, harus menyadari tentang masalah overweight-nya. Nah, di sini bisa di uh, bisa kita tarik kesimpulannya yang ini karena di sini kan menjelaskan kalau misalkan uh, si orang tua itu harusnya itu peduli gitu kan, uh, bagaimana anak mereka itu uh, tumbuhnya atau tubuh mereka gitu, apakah mereka overweight atau tidak gitu, karena di sini menunjukkan bahwa mereka itu uh, buruk gitu. Nah, dari situ sebenarnya menunjukkan kalau inginnya harapannya itu tidak melakukan hal yang tersebut. Oke. Next, yang di paragraf 5. The fifth paragraph would probably discuss tentang apa? Oke. Yang ini ya, yang pertama, 1, 2, 3, 4, wait. The fifth paragraph, oke. Di sini mungkin, ya, maksudnya paragraf terakhir ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat pilihannya the steps to do gymnastic at home. Nah, tadi nggak ada yang jelas tentang gimnastik ya di uh, sini. Nah, jadi kalau misalkan dari sini kita bisa langsung eliminasi kalau salah. Kemudian some example of healthy food serving. Beberapa contoh dari uh, sajian makanan sehat. Nah, tadi bukan sajian makanan sehat ya, tapi bagaimana yang harus dilakukan ya ketika untuk merawat overweight gitu. Jadi supaya tidak overweight itu seperti apa di paragraf yang terakhir itu, yang ini juga salah. Nah, kemudian yang C, the habits on healthy lifestyle for obese teens. Nah, ini kebiasaan dan apa namanya kebiasaan pada gaya hidup sehat untuk remaja dengan obesitas. Nah, tadi ini benar ya, karena di sini tadi kan kalau misalkan obesitas itu silakan ngomong ke atau konsultasi kepada dokter untuk body mass yang appropriate atau eh, masa tubuh yang tepat untuk dia itu seperti apa. Nah, jadi tidak jadi jawabannya tepat. Oke, kita cek yang D gimana kriteria of the best pediatrician of obese people. Nah, justru malah jelasin kalau kriteria ini sebutin kriteria dokter terbaik untuk orang dengan obesitas. Nah, ini tidak tepat ya, karena tadi di sini juga nggak dijelasin tentang kriteria dokter tersebut, dokter yang best. So, the correct answer is C. Habits on healthy lifestyle for obesity. Oke, nah selanjutnya ini tentang general election. Kita cek di soalnya di sini tentang statements yang benar tentang the general election. Kemudian the third paragraph tell us about dan people will likely interested in reading the text. Nah, oke, dari dua soal ini ada yang mirip ya sama yang PPASPD. Tadi ada statement yang benar, kemudian paragraf tertentu itu jelasin tentang apa. Oke, nah kita cek ya.
A general election refers to democratic process where citizens of a country use the right to vote and elect representatives to govern them. Oke, jadi general election itu pemilihan umum, ya, pemilihan umum. Berarti adalah democratic proses atau proses demokratis di mana warga negara dari warga dari suatu negara menggunakan use the right to vote and elect. Mereka menggunakan hak mereka untuk vote dan untuk representatif to govern them, atau wakil mereka, ya, wakil untuk memimpin mereka. Ada the first two itu maknanya bisa berarti itu berarti atau merupakan a democratic process, ya kan, citizen itu warga, citizen artinya warga, kemudian menggunakan right, right di sini itu artinya bukan cuman kanan, ya, tapi di sini artinya hak, ya, hak. Oke, kemudian selanjutnya, nah kalau misalkan di sini itu kita bisa apa ya, kalau pengen tahu informasi utama dari teks aja, kita cukup sebenarnya tinggal baca kalimat awal dari setiap paragraf kayak gitu. Nah, tapi kalau ini kan kita lihat dari tipe soalnya tadi kan bukan merupakan teks yang tipe soalnya kayak gitu, cenderung ini informasi detail dari sebuah teks. Gitu. Nah, that's why kita perlu membaca keseluruhan. Gitu. Okay. These elections are held periodically or usually every few years. Ya, jadi pemilihan ini itu biasanya dilakukan atau held itu dari dilaksanakan, okay, periodically, berperiode, secara periode, okay, berperiode. Nah, kemudian biasanya setiap beberapa tahun, to ensure that the elected officials remain accountable, untuk memastikan bahwa pihak yang dipilih remain accountable, tetap terpercaya to the people and reflect the public opinion pada masyarakat dan merefleksikan atau menunjukkan, menggambarkan the current public opinion, kan opinion atau pendapat rakyat yang saat ini yang terbaru. The general election is a fundamental aspect of a democratic system. Jadi pemilihan adalah aspek yang penting, fundamental itu penting dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, as it allows citizens to have a say in the decision making. Jadi ini it allows itu membolehkan atau mempersilahkan warganya untuk menyatakan, mengutarakan dalam decision making atau penentuan pilihan dan influence the policies and direction, dan pengaruh dan kebijakan, ada pengaruh dari kebijakan dan arah yang
ada di negara, arah negaranya itu seperti apa. Oke, nah jadi ini tadi menjelaskan tentang general election gitu ya, bahwa ini merupakan democratic process. Nah, ini intinya seperti itu di dalam satu paragraf. And then in general election, voters chose representative. Oke, tadi representatif itu wakil ya. Representative itu wakil. Kemudian from various political parties to serve in different governmental positions. Dari berbagai macam partai politik. Jadi partis itu partai ya, partis itu. Nah, wait, jadi to serve untuk mengabdi, di beberapa di governmental position, di posisi governmental yang berbeda. Kemudian such as legislature, parliament, or congress. Jadi seperti legislatif, parlemen, dan kongres. Nah, kemudian jadi ini bahas tentang itu ya, tentang bagaimana in general election pada pemilu itu pemilih wakil mereka dari berbagai macam partai politik. Parti itu nggak cuma pesta aja guys, tapi ada juga yang maknanya partai. Party itu artinya partai. Partai. Kalau partis berarti partai-partai. Partai-partai. Oke. Kemudian, nah di sini kalau selanjutnya itu dijelaskan the specific of electoral process may vary from country to country. Jadi secara spesifik dari pemilihan proses pemilihan itu may vary, bisa berbeda-beda. Jadi vary itu mirip kayak different. Vary itu different, artinya berbeda, okay, from country to country, dari negara satu ke negara lainnya. But the general idea is the same. Tapi ide umumnya itu tetap sama. To give citizens a voice in the political landscape, untuk memberi warga negara suara di ranah politik. Nah, general election play a crucial role in maintaining a healthy democracy. Jadi, pemilu itu memainkan peran yang krusial atau peran yang penting. Krusial itu kayak important ya. Jadi, krusial itu important. Nah, ada juga satu lagi itu essential. Essential itu artinya penting. Penting. Oke. In maintaining a healthy democracy, dalam menjaga kesehatan demokrasi. Menjaga merawat demokrasi yang sehat. They ensure the government remains responsive to the desires of the people. Mereka memastikan bahwa pemerintahan atau pemerintah itu tetap responsif pada kebutuhan dan keinginan dari rakyat ya, promoting transparency and accountability. Kemudian, moreover, they foster competition among political parties, encourage innovation and development of new ideas. Tambah mereka membantu competition among political parties, jadi lomba ya, kayak perlombaan dari di antara political party. Jadi di antara partai-partai politik, dan encouraging itu
memberi semangat inovasi dan di development of new ideas, perkembangan dari new ideas atau ide baru. In conclusion, jadi kesimpulannya, a general election is a vital part of democratic society. Kesimpulannya, pemilihan. Jadi kesimpulannya, in conclusion, general election, pemilihan umum adalah bagian vital of a democratic society. Ini merupakan suatu hal yang penting, suatu hal yang vital dari democratic society, masyarakat demokratis. Nah, providing citizen with opportunity to choose, menyediakan menyediakan warga di opportunity, kesempatan untuk memilih their representative, wakil mereka, dan shape the future of their nation, dan membangun atau membentuk masa depan of their nation, dari negara mereka. By actively participating in this process, individuals can be contribute to the betterment of their country. Jadi dengan secara aktif berpartisipasi dalam proses ini, nah, warga atau masyarakat atau orang-orang dapat berkontribusi dalam perbaikan ya, lebih baik ya kan, dari negara mereka, dan memastikan bahwa suara mereka itu didengar dalam keputusan, dalam proses keputusan. Nah, jadi tadi merupakan pembahasan tentang general election. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ya, dari teks ini, teks-teks yang sebelumnya, itu yang bagian awal pasti menjelaskan yang informasi yang umum aja tentang suatu hal. Kayak yang di awal tadi, teenagers, mereka itu bakalan kena paparan media sosial, violence pada screen, pada layar, ada kan TV, musik maupun movies. Ini maksudnya nggak cuman HP aja, tapi ada TV maupun TV juga. Nah, kalau yang di sini tadi kan tentang obesitas, di mana di sini ada jumlahnya nih, mungkin ada sekitar sekian persen yang. Nah, kalau di sini tadi kasih itu yang awal itu bahwa general election itu apa seperti itu. Nah, kemudian yang di bagian akhir itu konklusinya, atau kalau misalkan teks-teks sebelum itu kita bisa lihat mereka itu jelasnya tentang apa, tentang bagaimana yang perlu dilakukan supaya arahan dilakukan gitu, atau cenderung ke saran yang bisa dilakukan ini, maupun yang kan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan gitu, dari hal-hal yang sudah disampaikan. Jadi penting apa, dan yang di sini juga harus melakukan apa. Nah, kalau yang di sini karena itu memuat informasi, semua informasi tadi dari umum, kemudian dijelaskan kalau election seperti apa, dan ini peran dari general election atau pemilihan umum seperti apa, dan di sini dijelasin tentang konklusinya, kesimpulannya. Okay, now let's see to the question. Okay, the following statements are about the general election. Okay, yang pertama, it lets voters choose representative from a single political party. Okay, tadi kita berarti voter choose representative. Tadi ada kan paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini ada voter choose representative from various political parties. Nah, di sini jelasin kalau various. Kalau di sini apa nih? Nah, di sini ternyata dia jelasin ke political party. Nah, jadi jawabannya salah ya. 4. Oke, so yang ada jawabannya 1 itu salah. Oke, kemudian it allows citizens to decide who serves the government. Ini memperbolehkan citizen, warga, untuk menentukan siapa yang berhak atau siapa yang mengabdi pada pemerintahan. Nah,
tadi eh, bener ya kalau misalnya decide who serve. Nah, mana tadi? Nah, jadi ini choose itu sama dengan eh, apa namanya? Decide, menentukan ya. Memilih itu padanan sepadan juga atau mirip juga dengan menentukan ya, menentukan. Jadi choose, kemudian decide, decide. Jadi sorry. Oke. Jadi ini memilih maupun oke. Kemudian eh, nah jadi yang ini bisa menjadi jawaban yang tepat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di situ jawaban yang ada nomor duanya, yang jawaban yang C. Oke, nah tapi kita cek dulu yang nomor 4 ya. Oke, it is held periodically, usually every few years. Nah, ada kata periodically, usually every few years. Nah, itu periodically tadi ada di paragraf 1 ya kan? These election are held periodically. Nah, usually every few years. Nah, jadi merupakan uh, kata yang tepat ya, ungkapan yang tepat ya. So, this is the correct answer. Nah, kalau yang nomor 3 gimana? It has the same process in all democratic countries. Oke, jadi ini memiliki proses yang sama, punya proses yang sama di semua negara demokratis gitu. Tadi ada mana negara yang demokratis prosesnya. Proses demokratis itu kan proses pemilunya ya. Tadi yang ada kata prosesnya itu di sini di paragraf ini, paragraf kedua. Nah, tapi di sini ternyata bilang kalau may vary itu berbeda-beda, berbeda-beda di setiap country. Nah, jadi di sini pastinya jawabannya salah. Ya. Next, di nomor 30. The third paragraph tells us about, di paragraf ketiga itu menjelaskan tentang apa paragraf ketiga. Kita cek yang paragraf ketiga ya. Nah, yang general election play a crucial role in maintaining a healthy democracy. Jadi, mempunyai peran yang penting ya. Oke, nah kita cek. The importance of general election in sustaining a good government. Nah, jadi pentingnya pemilihan umum dalam sustaining. Nah, sustaining ini eh, apa namanya? Dia tuh punya sinonimnya juga maintaining ya. Jadi menjaga gitu. A good government. Nah, itu pemerintahan yang bagus. Nah, jadi ini bisa menjadi jawaban yang tepat ya. Nah, tapi kita bisa cek dulu yang B, the innovation of new ideas to support healthy democracy. Democracy. Jadi inovasi dari ide yang untuk mendukung healthy demokrasi. Nah, tadi kalau kita lihat di sini dia itu memang fokusnya itu tentang maintaining healthy demokrasi ya, tapi bukan yang new ideas-nya, tapi dari uh, general election ini kita mengembangkan, bisa mengembangkan new ideas gitu, bisa mengembangkan new ideas gitu. Nah, jadi bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C, the government responds toward the needs of people. Jadi respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, di sini bukan responnya ya. Sekali lagi kalau kita lihat di sini tadi karena kita lihat di sini they ensure government remains responsive. Nah, ini memang kelihatannya itu respon karena di sini ada kata-kata responnya juga. Tapi di sini balik lagi ini adalah kalau misalkan kita lihat di paragraf itu yang dibahas itu utamanya pembahasan utamanya itu biasanya di awal paragraf. Di awal paragraf ini bahas tentang apa dan kalimat-kalimat sesudahnya itu berarti kalimat pendukung yang mendukung ini eh, dari general election itu memainkan peran yang krusial atau peran yang penting itu karena apa? Karena memastikan bahwa pemerintah itu tetap responsif, bukan berarti eh, mereka itu respon ke rakyat aja ya kan kita ubah yang di the third paragraph
Dan tadi semuanya memang ada di paragraf. Jadi balik lagi yang pertama tahu apa the crucial role in health. Tadi important ada essential, ada crucial, ya crucial, important, essential ya. Oh ya sudah ya, crucial, important, essential itu merupakan uh, penting. Dan who will like to be interested in siapa yang cenderung uh, tertarik dalam membaca teks tersebut. Oke, ya. A parliament member parlemen yang berada pada posisinya di parlemen. Tadi memang juga ada disebutkan anggota parlemen ya, tapi kalau misalkan dia menjadi anggota parlemen, berarti dia tidak bukan orang yang cenderung akan membaca teks tentang general election, karena mereka sudah tahu, sudah tahu. Nah, biasanya kalau misalkan kita nggak tahu ya, kita yang baru pertama uh, tahu tentang hal tertentu, kita pasti nyari tahu yang informasi umum, informasi tentang suatu hal. Kalau itu sudah tahu untuk perihal. Nah, oke, next. Full staff who is responsible to enroll pegawai yang ya KPPS kemarin ya, petugas pemilu yang bertanggung jawab untuk mengadministrasi atau untuk mendata ya, untuk mendata pemungutan suara. Nah, juga tidak tepat ya, karena mereka juga sudah tahu, sudah tahu. Oke, dan secondary student who learn about the election procedure. Jadi mungkin bisa jadi jawaban tepat. Mereka kayak student learn about election. Nah, mereka belajar election. Tapi di sini apa ini tentang procedure atau apa? Nah, sedangkan kalau yang tadi kan menjelaskan tentang procedure ya, tentang bagaimana general election itu dilaksanakan dan perannya ketika. Oke, nah ini first time voters dan about the pemilih yang pemula yang memerlukan informasi tentang general election. Kalau misalkan kalian jawab soal digital report kayak ini memang susahnya itu dalam vocabulary ya. Miss juga mungkin ada beberapa kata-kata yang Miss kurang tahu arti eksaknya, ya tahu artinya dalam bahasa belum bisa bahasa Indonesia ini kadang-kadang itu. Nah, jadi caranya alangkah baiknya itu kalau kalian itu baca aja satu kalimat terus kalian comot-comot aja mana yang kalian tahu artinya. Itu paling enggak kalian tahu oh dari satu kalimat ini itu maksudnya apa. Nah, kemudian, eh, kalau misalkan tadi kan kalau following statements atau itu kan berarti kalian harus lihat statementnya dulu kan. Setelah kalian baca soalnya, paling nggak kalian tahu beberapa kata kunci dan dari situ kalian juga lihat nih statementnya nih mana-mana aja kata kunci yang tadi itu sempat muncul. Jadi kalian ingat, oh iya kayaknya di paragraf 1, di paragraf 2, paragraf 3, atau paragraf yang terakhir. Kayak gitu. Jadi itu sedikit memudahkan lah kalau kalian baca itu eh, apa namanya sekalian skimming aja gitu cepat gitu kira-kira oh iya ini tentang apa gitu. Terus kalian lihat di sini detailnya karena kalau report itu memang biasanya nanyakan informasi yang detail ya informasi
yang banyak gitu di dalam teksnya tersebut. Beda kalau misalkan recount teks atau mungkin naratif itu biasanya apa sih yang diceritakan di situ kayak gitu. Nah, tapi di sini juga tetap ada nih yang di pertanyaan eh, apa namanya paragrafnya gitu. Jadi di paragraf yang di sini itu dia bahas apa kayak gitu. Nah, itu baru kalian bisa kayak apa ya, bayangkan gitu. Oh, kalau misalkan kalian tetap kesulitan untuk mengartikan, paling enggak kalian tahu beberapa arti dari sini itu bisa ngebantu untuk mengetahui konteksnya. Kalau kalian sudah tahu konteksnya, paling enggak kalian bisa kayak eh, coba kalian pikirkan kayak gitu, kalian analogikan kan, pikirkan kalau misalkan kayak gini logisnya gimana. Oh, kalau misalnya kayak gini berarti kemungkinan kayak gini. Kayak contohnya tadi kan pediatrician ya. Pediatrician kalian nggak tahu nih artinya apa. Terus tapi kalian di sini lihat kalau obes, oh obesitas. Terus di sini ada kata-kata dokternya juga. Nah, kemungkinan berarti pediatrician ini ada hubungannya sama dokter kayak gitu. Nah, dari situ paling nggak kalian tahulah ini teksnya itu bahas tentang apa gitu. Meskipun ada beberapa kata-kata yang kalian nggak tahu artinya. Seperti itu. Nah, jadi pakai logika juga gitu kadang-kadang nggak cuman kayak nyari artinya doang gitu. Jadi hopefully dengan kalian eh, membayangkan gitu di dalam otak kalian, nah kalian bisa paling nggak eh, meminimalisir kesalahan nah, dalam menjawab soal. Tambah juga kalau misalkan mengerjakan soal ASPD itu tolong kerjakan soal yang kalian rasa itu paling mudah, baru nanti kalian bisa balik ke soal-soal yang susah. So I think that's all. Hopefully itu bisa membantu ya. Nah, eh, terus sebenarnya kita masih ada ya kan, kita mau bahas yang ini dan juga yang ini, tapi ternyata waktunya itu sudah habis. Gitu. Nah, jadi I think we will close today's meeting. Jadi aku ucapin terima kasih juga sama adik-adik yang udah gabung di sini. Nah, nanti kalau misalkan kalian masih belum sempat join ya, atau teman-temannya mau apa namanya lihat rekamannya ya, mau lihat rekaman dari ini, itu kalian bisa pantengin aja di YouTube Cahaya ya. Kalian lihat di YouTube Cahaya eh, untuk rekaman hari ini maupun rekaman yang di hari-hari sebelumnya. Eh, Kemungkinan ini jadi pertemuan terakhir ya untuk di tahun ajaran 2022 2023 sama 2024, atau mungkin next week ada lagi ya, kurang tahu ya, tapi eh, dari sini Miss mau ucapin terima kasih banyak adik-adik yang join belajar bersama, dan Miss harap banget mudah-mudahan kalian nanti bisa lancar dalam melaksanakan ASPD di bulan Mei yang tinggal minggu lagi ya. Oke, so thank you so much everybody. See you. Kalian bisa uh, leave meetingnya ya. Leave. Iya, sama-sama.